Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, tadi malam ceritanya udah begitu ya, mereka flaming. Alhamdulillah aja ya, alhamdulillah. Nah ini muara masalahnya sebetulnya sama makhluk ini satu nih. Ya, ini muara masalahnya. Dia mengatasnamakan ilmiah walaupun udah banyak bukti tidak ilmiah. Dan itu membuat ya sampai beginilah masalahnya gitu. Mereka sama mereka aja ada videonya kan, Kori ngomongin imat ini ada. Kalau secara ilmiah bukan di medsos gitu. Tesisnya ini bukan tesis medsos gitu. Tesisnya itu benar-benar gitu. Pengujian tesisnya itu yang benar. Nah ini memang kita ini kan negara Kesatuan Republik Indonesia, ada hukum, walaupun aparat penegak hukumnya banyak oknumnya ya, walaupun, tapi artinya gini, melawan Imaduddin Usman dan kelompoknya ini. Imaduddin Sarman apa Usman sih lu? Gue takut ikut dosa anjir. Bapak lu ini siapa namanya? Woi Mat, bapak lu ini yang bener siapa? Gue akhirnya kalau percaya lu Imaduddin Usman, padahal bapak lu Sarman, ikut dosa gue ya. Lu sendiri ngomongin nasab orang, bapak lu sendiri siapa? Woi Mat, bapak lu ini Sarman apa Usman? Udahlah, gemes gue. Ya. Dari perlawanan yang dilakukan oleh para muhibbin ya di lapangan udah beberapa kali ya, Imat udah pernah diusir, Kore 2 kali, Jember dan Malang berturut-turut. Alhamdulillah ternyata tanggal 26 kemarin ya, tanggal 26 kemarin itu ada ini guys, Forkom Alawiyin Indonesia ya, nomor sekian perihal somasi penghentikan permusuhan SARA ya, Banten, Rabu 26 Juni 2024 kepada yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tempat. Jadi Imat ini udah di somasi dia ya. Dia nggak ngerti sejarah, dia sejarah Imam Muhajir aja dia nggak ngerti gitu ya. Jadi ini orang memang provokasi. Nah, insya Allah ya, ini langkah awal yang bagus gitu. Iya lawan gitu. Lawan secara hukum ada, secara ilmu ada. Secara ilmu sudahlah, ada Sidogiri, ada Gus Wafi. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas. Ya. Secara ilmu sudah, di lapangan sudah, hukum. Ya, ada sebagian hukum. Nah, itu di Cianjur, alhamdulillah Ubat itu kelompok mereka ini udah ada perkembangan. Nah, mudah-mudahan aja ditindaklanjuti terus sama polisi. Jangan sampai akhirnya masyarakat ini minta dengan aksi gitu untuk tindak lanjut hukum yang berlaku gitu kepada Ubat. Ini Forum Komunikasi Alawiyin Indonesia, alhamdulillah sudah somasi nih. Ya, kita baca somasinya yuk. Biar kita nggak salah ngomong ya. Kita baca somasinya, let's go. Ya, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Alawi yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun
dan dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin bin Sarman Al-Bantani yang penuh syubhat dengan judul buku Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, cetakan pertama Oktober 2022, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Nah, ini keren. Imaduddin bin Sarman. Dia sendiri nasab bapaknya sendiri aja nggak diakui sama dia ya. Dia pakainya Imaduddin Utsman. Bapak lu Sarman nih ya. Dalam buku itu dikatakan diskursus nasab Ba'alawi telah sampailah pada titik terang, yaitu bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun sampai nama Ubaidillah disebutkan oleh Habib Ali As-Sakran 895 Hijriah sebagai anak Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu dalam kitabnya Al-Burqat Al-Musikah. Sejatinya tesis di atas telah beliau batalkan dengan 2 poin penting seperti yang dinyatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin bin Sarman. 1. Dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN, beliau katakan dalam membuat tulisan lebih suka membuat kesimpulan di awal. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah karena framing persepsi dan stigmatisasi telah terbentuk secara subjektif dalam pikirannya. Iya, menurut saya. Tesis menurut saya. Sejarah menurut saya, semua menurut saya, ulama sedunia mensahihkan menurut saya. Lu siapa? Imaduddin bin Sarman. 2. Pernyataan eksplisit beliau, walaupun seluruh nasabah dunia mensahihkan nasab Ba'alawi, beliau tetap menolak dan membatalkannya dengan 2 poin itu. Maka perdebatan ilmu telah selesai karena motifnya bukan mencari kebenaran tetapi pembenaran. Ya. Nah, ini langkah bagus, langkah hukum bagus ini. Ayo, kita viralkan ini dan kita kawal nih forum komunikasi Alawi Indonesia ini. Dalam Islam, menisbatkan seseorang ke selain ayah kandungnya adalah perbuatan yang sangat serius dan memiliki implikasi hukum serta moral yang berat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya padahal ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka surga diharapkan baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mat, lu bin Sarman apa bin Utsman? Mat, Imat. Secara keseluruhan, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kejujuran dan kebenaran dalam hal nasab untuk menjaga keadilan hak individu dan stabilitas sosial. Semakin hari semakin mengkhawatirkan dan kelompok pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman semakin masif membangun narasi intoleransi, rasisme, hate speech, fitnah, pembunuhan karakter, dan adu domba umat dengan isu nasab Ba'alawi. Apabila hal ini tidak dihentikan, khawatir akan menimbulkan gesekan dan konflik horizontal. Sudah mulai terjadi. Kori udah 2 kali. Imaduddin sendiri udah berapa kali. Bisa bergesek dan ini pengumuman aja nih. Kita yang di lapangan siap. Gue ini bukan ulama, bukan orang yang ngerti paham ilmu, nggak terlalu paham ilmu gue. Gue siap di lapangan aja. Konflik horizontal, siap. Tidak dipungkiri ada oknum Habib dan oknum Gus yang provokatif, bahkan mengeluarkan pernyataan di luar kepatutan, dan kita semua sepakat untuk mengecamnya dan memberikan teguran keras baik secara lisan maupun tertulis. Juga di antara mereka ada yang telah menebus kesalahan yang telah dituduhkan kepadanya di balik jeruji besi. Karena segelintir orang tidak boleh digeneralisir, apalagi memprovokasi umat dengan narasi kebencian dan permusuhan sara. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengenai kesetaraan setiap warga negara. Nah itu komentar rasis di mana-mana udah banyak nih semenjak ini. Ya. Dalam rangka menjaga kerukunan dan persatuan, penting untuk menghormati semua kelompok dan individu tanpa memandang asal-usul keturunan mereka. Setiap bentuk penyerangan yang berbasis sara tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kebinekaan yang ada di Indonesia. Perlu diketahui secara turun-temurun, tradisi dan tarbiyah Ba'alawi adalah perintah kepada setiap pribadi Alawi untuk tidak membanggakan asal-usul keturunan dalam arti menyombongkan nasab, karena itu adalah aib. Sebuah perbuatan dosa dan merupakan hal yang dilarang agama. Itu ajaran Ba'alawi. Kelompok Anda segera menghentikan segala bentuk. Bersama dengan somasi ini kami melayangkan peringatan tertulis agar Anda dan kelompok Anda segera menghentikan segala bentuk provokasi kebencian dan permusuhan sara, hoax, fitnah, dan karakter assassination.
kepada golongan Ba'alawi, seperti dengan mengatakan nasab terputus sebagai keturunan Yahudi, antek penjajah dan pengkhianat bangsa yang notabene adalah sesama saudara muslim dan sesama anak bangsa yang harus saling menjaga nilai dan kehormatan seseorang atau kelompok. Isu nasab ini kontraproduktif, sensitif, banyak mudaratnya, dan mempertajam polarisasi dalam masyarakat yang seharusnya tak perlu. Apalagi di era post-truth, yaitu era kebenaran baru yang absurd. Seperti sekarang ini, post-truth adalah suatu kondisi di mana fakta dan data objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Informasi yang bersifat emosional atau mempengaruhi perasaan orang seringkali lebih diutamakan daripada kebenaran faktual. Begitu juga fakta seringkali diabaikan atau diubah demi mendukung pandangan tertentu atau narasi tertentu. Kita semua harus bijak, jangan membakar jerami kering. Mereka sudah mulai membakar dan kami mulai terbakar. Ya. Apabila somasi ini tidak diindahkan, maka hukum positif akan menjerat dengan pasal berlapis. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka penebar hoax, fitnah, dan provokasi sara akan dikenakan delik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 1946, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 14 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 156 KUHP. Berikut kutipan pasal 156 KUHP. Pasal ini mengatur tentang ujaran kebencian atau permusuhan terhadap kelompok berdasarkan sara. Dalam pasal ini disebutkan bahwa siapapun yang menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa kelompok penduduk Indonesia di muka umum dapat dipidana. Berikut kutipan pasal 14 nomor 1 tahun 1946. Ayat 1. Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yuk. Berikut kutipan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan, sara. Sebagaimana dimaksud pasal 45A ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini ancaman-ancaman pasalnya. Sebagai sesama saudara muslim, kita semua berkewajiban untuk mengingatkan, saling menasihati dan berlaku adil demi persatuan, kedamaian, dan maslahat yang lebih besar. Kami berharap Anda dan kelompok Anda segera menghentikan berbagai ujaran kebencian, provokasi, permusuhan sara, narasi-narasi intoleran, hoax, fitnah, dan adu domba umat dengan isu nasab habaib atau Ba'alawi. Persaudaraan di atas nasab, ujaran kebencian, anjuran permusuhan sara, fitnah, dan adu domba umat Rasulullah SAW adalah sebuah kejahatan yang tidak pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Masalah perilaku oknum dan perihal nasab Ba'alawi adalah dua hal yang berbeda, di mana gaduh nasab ini berdampak langsung pada nilai-nilai dan robeknya tenun kebangsaan kita, terutama penghargaan terhadap kebinekaan dan toleransi antar golongan, karena bertentangan dengan Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua belah pihak harus saling mengambil pelajaran dan hikmah, saling memaafkan dan introspeksi diri. Jangan ada generalisasi atas perilaku para oknum. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu adalah dekat kepada takwa. Quran surah Maidah ayat 8. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling memutus hubungan, dan jangan sebagian kalian menjual atas penjualan sebagian yang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya dalam kesusahan, dan tidak boleh menganiayanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ambillah hikmah di mana saja, walaupun dalam dada seorang munafik, karena hikmah itu tak bisa bersemayam di dalam dadanya, melainkan keluar dan menjadi milik si mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin.
Mohon kerjasama dan itikat baiknya dalam menciptakan situasi damai persaudaraan. Demikian somasi ini kami sampaikan. Mohon untuk dimengerti, sebaik-baiknya segera ditanggapi dan menjadi perhatian. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Hormat kami Forkom Alawiyin Indonesia, Ketua Umum Umar Idrus Al-Habsyi, Sekretaris Umum Farid Assegaf. Tembusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. 2. Kepala Badan Reserse Kriminal Kabar Eskrim. 3. PBNU. 4. PWNU Provinsi Banten. 5. Forum Kerukunan Umat Bersama Provinsi Banten FKUB. 6. MUI Majelis Ulama Pusat. 7. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Banten Kabinda. Nah, ya. Dan kalau ini tidak ditanggapi, kita berharap Forkom Alawiyin menindaklanjuti. Jadi kita siap melawan di mana aja gitu. Secara ilmu kita siap lawan, secara hukum kita siap lawan, secara lapangan makin siap kita lawan. Itu aja guys dari gue. Kita akan lawan. Kita bukan penakut, bukan. Ya, cuman kita masih menghormati hukum. Ini langkah baik dari Forkom Alawiyin. Jazakumullah khairan jazak. Dan insya Allah ini jadi pelajaran buat semua. Kita siap-siap guys, kita siap-siap. Semua arena kita udah siap. Secara ilmiah, alhamdulillah ulama-ulamanya ada. Secara hukum, alhamdulillah sudah dimulai. Bahkan ada beberapa yang sudah dimulai. Tinggal bagaimana tindak lanjutnya aparat. Secara lapangan, makin siap kita. Ya, dah gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap lawan. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.